Mantan pelatih Timnas Indonesia Sintayong yang masih berstatus tanpa klub usai kontraknya dihentikan Ulsan HD pada awal Oktober lalu. Terbaru, ia menyatakan siap memilih Timnas Indonesia jika ada tawaran meskipun ada pilihan dari tim lain. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Dan tentu beberapa agenda yang kita akan lakukan untuk hari Minggu dan Senin, ya, pertemuan dengan untuk mengembalikan ST kembali menjadi pelatih timnas kita. Oke. Ya, itu informasi ordal yang saya dapatkan. Oke. Ini A0 ya, bukan A1 ya? Gitu loh. Oke. Bahwa nanti dalam rapat Exco akan ada vote 2, pecat Patrick dan kembalikan. Oke. Mimpi jadi nyata, Ketum PSSI dan Exco setujui Sintayong, pimpin skuad Garuda kembali gantikan Patrick Kluivert. Langit Jakarta pagi itu tampak cerah, seolah ikut menyambut kabar besar yang mengguncang jagat sepak bola nasional. Setelah melalui serangkaian rapat panjang dan perdebatan sengit di ruang-ruang tertutup, akhirnya keputusan bulat diambil. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama seluruh anggota Komite Eksekutif, Exco, resmi menyetujui kembalinya Sintayong sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Keputusan ini sekaligus menandai berakhirnya masa kepelatihan Patrick Kluivert yang dinilai gagal membawa tim Garuda terbang tinggi di ajang internasional. Keputusan ini bukan sekadar pergantian pelatih biasa. Ini adalah momen emosional yang menggetarkan hati jutaan pendukung sepak bola Indonesia, yang selama berminggu-minggu menyerukan satu nama, Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu dianggap sebagai sosok yang mampu menanamkan disiplin, karakter, dan semangat juang sejati ke dalam diri para pemain muda Indonesia. Malam sebelum keputusan diambil, suasana di kantor pusat PSSI di kawasan GBK Senayan tampak tegang. Rapat luar biasa antara Ketum PSSI dan anggota Exco berlangsung hingga larut malam. Isu pergantian pelatih menjadi pokok utama. Patrick Kluivert, yang semula diharapkan membawa sentuhan Eropa modern ke skuad Garuda, ternyata gagal memenuhi ekspektasi. Serangkaian hasil buruk di pertandingan kualifikasi Piala Dunia dan kegagalan menembus target prestasi membuat kepercayaan terhadapnya menurun drastis. Erick Thohir yang memimpin langsung jalannya rapat tampil tenang namun tegas. Ia membuka pembahasan dengan menyampaikan evaluasi menyeluruh terhadap performa timnas di bawah kepelatihan Kluivert. Data, grafik performa, dan analisis teknis ditampilkan di layar besar. Semua anggota Exco menyimak dengan serius. Setelah paparan selesai, satu demi satu anggota mengemukakan pendapat. Beberapa sempat mengusulkan agar Kluivert diberi kesempatan lebih panjang, namun mayoritas menilai bahwa tim nasional butuh sosok yang sudah terbukti memahami karakter sepak bola Indonesia. Nama Sintayong pun kembali mengemuka dengan suara bulat. Dalam rapat tersebut, Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan bukan semata-mata soal hasil, tetapi juga soal arah pembangunan jangka panjang sepak bola nasional. Ia menyampaikan bahwa Sintayong telah menjadi bagian penting dari transformasi sepak bola Indonesia sejak 2020. Sin bukan hanya pelatih, tapi pembentuk mental juang Garuda. Dia tahu karakter pemain kita, tahu bagaimana mengembangkan potensi anak-anak muda. Kita tidak bisa memulai dari nol lagi, ujar Erick dengan nada mantap. Pernyataan itu disambut tepuk tangan kecil dari anggota Exco yang hadir. Mereka tahu, di balik keputusan besar ini, ada harapan besar dari jutaan rakyat Indonesia yang selama ini menaruh kepercayaan penuh kepada sosok pelatih asal Korea Selatan tersebut. Setelah proses diskusi panjang, Exco secara resmi memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerja Patrick Kluivert lebih awal. Meski keputusan itu berat, semua pihak menyadari bahwa konsistensi dan kesesuaian visi menjadi hal utama. Kluivert sendiri disebut menerima keputusan dengan lapang dada dan menghormati arah kebijakan PSSI yang ingin bergerak cepat menyiapkan tim menjelang ajang besar mendatang. Dalam keputusan resmi yang ditandatangani oleh Ketum PSSI dan Sekjen,
diumumkan bahwa Shin Tae-yong akan kembali memimpin tim nasional senior dan U23 dalam satu kesatuan program jangka panjang hingga tahun 2030. Langkah ini dianggap strategis untuk memastikan kesinambungan antara pemain muda dan senior di bawah filosofi permainan yang sama. Begitu kabar itu diumumkan, media sosial langsung meledak. Tagar-tagar Shin Tae-yong kembali dan tagar Garuda Bangkit menjadi trending di berbagai platform. Ribuan komentar memenuhi lini massa, sebagian besar dari pendukung yang mengekspresikan kegembiraan mereka. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, keputusan ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Mereka telah lama menunggu momen di mana pelatih yang dicintai publik itu kembali duduk di kursi kepelatihan. Supporter dari berbagai kelompok, mulai dari Ultras Garuda hingga Jakmania, turut menyambut gembira keputusan tersebut. Di berbagai daerah, euforia tak terbendung. Beberapa komunitas supporter bahkan menggelar konvoi spontan, membawa bendera merah putih dan foto Shin Tae-yong sebagai simbol rasa bangga. Mereka percaya, di tangan pelatih berpengalaman itu, timnas Indonesia akan kembali menorehkan tinta emas di panggung Asia. Alasan dibalik keputusan PSSI. Secara teknis, ada sejumlah alasan kuat mengapa PSSI memutuskan untuk mengembalikan Shin Tae-yong. Pertama, stabilitas dan kontinuitas program. Sejak ditangani Shin, sistem latihan, nutrisi pemain, hingga pola taktik telah mengalami reformasi besar. Kedua, kepercayaan pemain. Banyak pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, dan Pratama Arhan tumbuh pesat di bawah arahannya. Ketiga, kedekatan emosional dengan publik. Shin Tae-yong bukan hanya pelatih di mata supporter, ia adalah simbol harapan dan kerja keras. Keempat, hasil nyata. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia dan menembus babak-babak penting di turnamen regional. Exco menilai, mengembalikan Shin adalah langkah paling logis dan realistis demi menjaga momentum positif. Erick Thohir bahkan menegaskan bahwa keputusan ini bukan sekadar menuruti desakan publik, tetapi berdasarkan evaluasi objektif dan data teknis yang matang. Agenda pertama, bangun kembali mental dan taktik. Begitu resmi ditunjuk kembali, Shin Tae-yong langsung menggelar rapat tertutup dengan tim teknis PSSI. Ia menyampaikan rencana jangka pendek, membangun ulang kepercayaan diri pemain dan memperkuat fondasi taktik menyerang yang efisien. Dalam waktu dekat, ia dijadwalkan memanggil 26 pemain untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Jakarta sebagai persiapan menghadapi laga internasional yang sudah menanti. Fokus utama adalah menata kembali ritme permainan, memperkuat lini tengah, dan memperbaiki transisi pertahanan yang sempat menjadi kelemahan tim di era Kluivert. Erick Thohir juga memastikan bahwa semua fasilitas dan kebutuhan latihan akan disiapkan maksimal. Ia berkomitmen memberikan dukungan penuh agar Shin bisa bekerja tanpa gangguan, termasuk dalam hal logistik, nutrisi, dan analisis data pertandingan. Dukungan pemerintah dan Presiden Prabowo. Tak lama setelah pengumuman resmi, kabar gembira itu sampai ke istana. Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal sebagai sosok pecinta olahraga, menyambut positif keputusan tersebut. Menurut laporan internal, Presiden memberikan ucapan selamat kepada PSSI dan menyampaikan